Karena pria lebih kuat secara fisik daripada wanita, kemarahan kaum pria dapat menjadi masalah yang sangat menakutkan di banyak pernikahan. Namun hal penting yang perlu kita perhatikan adalah amarah itu bersifat sangat alami dan bahkan kadangkala merupakan bentuk emosi yang sehat. Alkitab menuturkan bahwa Tuhan sekalipun bisa marah. Kita bisa lihat di Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan masih banyak ayat lainnya. Jadi amarah itu sendiri bukan dosa. Akan tetapi, membalas amarah dengan amarah atau membiarkan amarah meledak sehingga menjadikan situasi yang mengancam, menyakitkan atau penuh dengan kekejaman itu adalah dosa. Kamu tidak dapat menyalahkan suamimu atau dirimu sendiri ketika marah, tetapi kamu harus memusatkan perhatian pada apa yang kamu atau suami lakukan dengan kemarahan itu. Kadangkala kamu harus mengizinkan suami merasa berhak marah kepadamu. Kamu bukan orang yang sempurna. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Pengkhotbah 7 ayat 20. Jika kamu bertindak seolah-olah kemarahan itu tidak boleh diekspresikan dan memintanya untuk tidak marah, ibarat ia memintamu untuk tidak pernah merasa sakit hati. Jadi marah boleh-boleh saja, tapi harus dikontrol dengan cara yang benar. Dan kita dapat mulai dengan mencoba memahami dengan lebih baik tentang dinamika kemarahan pria. Dalam masalah ini, seperti pada banyak masalah lainnya, kita perlu ingat tentang perbedaan antara otak pria dan wanita. Cara pendekatan wanita terhadap amarah pria sering menjadikan situasi bertambah buruk. Kaum wanita seringkali ingin berdebat dengan seorang pria menggunakan cara yang sama seperti bila mereka berdebat dengan seorang wanita. Mereka menganggap cara mereka menangani konflik itu sebagai cara yang terbaik atau bahkan satu-satunya cara yang paling benar. Kaum wanita menganggap bahwa membicarakan segala hal itu akan selalu membuat segalanya menjadi lebih baik. Namun ini anggapan yang salah. Jika suatu percakapan dapat menenangkanmu, itu tidak berarti suamimu merasakan dampak yang sama. Karena banyak pria sesungguhnya hanya membutuhkan waktu untuk memproses kemarahan mereka. Fakta biologis menunjukkan bahwa percakapan yang melibatkan perasaan akan membuat pria sangat stres dan sebenarnya akan memperbesar amarahnya, terutama jika percakapan itu menyudutkannya. Jadi jika seorang pria ada dalam kemarahan, suatu hal yang bijak jika istri berhenti berbicara. Biarkan otak suamimu memproses stres yang dirasakannya itu dan tunggulah saja sampai ia menghampirimu kembali. Selama ia memproses amarahnya, mungkin ia butuh pergi keluar untuk berolahraga, pergi mancing, menghabiskan waktu di garasi, atau berkebun. Ia butuh melakukan aktivitas ini tanpa bermaksud bersikap seperti tembok terhadap istrinya. Ini hanya cara pria yang sangat berbeda, namun sangat logis dalam memproses amarah. Sebuah pertanyaan yang harus ditanyakan adalah, mengapa wanita cenderung merespons dengan rasa sakit hati dan pria cenderung merespons dengan kemarahan? Ini semua berkaitan dengan kebutuhan pria untuk dihargai. Dalam suatu konflik hubungan, menangis kerap menjadi respons wanita karena merasa tidak dicintai, dan kemarahan kerap menjadi respons pria karena merasa tidak dihargai. Shaun T. Feldman, seorang penulis buku, pernah mengadakan survei kepada para suami tentang perasaan mereka setelah konflik dengan istri-istri mereka, dengan hasil, istri saya tidak menghargai saya sekarang sebanyak 81%, dan istri saya tidak mencintai saya sekarang sebanyak 19%. Jadi hasil ini sesuai dengan kebutuhan pria untuk dihargai. Lihat betapa besar prosentase dari perasaan pria karena menganggap istrinya tidak menghargainya melalui konflik yang terjadi. Pria menjadi sangat frustrasi dan sangat marah ketika mereka merasa tidak dihargai. Kamu tidak dapat mengendalikan kemarahan suamimu, tetapi kamu dapat memancing kemarahan itu dengan cara tidak menghargainya. Kita tetap tidak mentoleransi tindakan-tindakan yang tidak benar. Tetapi jika kamu benar-benar ingin menjadi bagian dari pemecahan masalah, maka belajarlah untuk tetap bersikap menghargainya meski tidak sependapat dengannya. Sikap tidak menghargai bisa mencakup sikap nonverbal seperti melipat tangan, membuang muka, menggerak-gerakkan bola mata, atau menunjukkan sikap mengejek. Selain itu, pertimbangkan dengan hati-hati kata-kata yang hendak kamu lontarkan. Apakah kata-kata tersebut berguna?
Bila kamu terus-menerus menanyakan barang-barang yang dibeli oleh suamimu, kemampuannya untuk mengatur rumah atau memperbaiki berbagai hal, pilihannya terhadap pakaian, cara ia menangani anak-anak dan yang sejenisnya, sesungguhnya kamu sedang menciptakan sebuah bom frustrasi. Semua ini menumpuk, dan pada akhirnya ketika muncul suatu tindakanmu yang tidak menghargainya secara terang-terangan, api pun tersulut dan mengakibatkan ledakan hebat. Kamu harus belajar kapan kamu harus membebaskannya. Kamu bisa jadi tidak suka dengan caranya memperbaiki sesuatu, tetapi dalam banyak hal biarkan ia sendiri yang melakukan menurut caranya. Pada umumnya, wanita hanya tidak mengerti betapa pria akan merasa tersinggung dan jengkel jika terus-menerus ditegur dan dikoreksi, terutama dengan cara yang tidak menghargainya. Wanita perlu memahami bagaimana bersikap lebih peka terhadap pria. Sebagai contoh, ketika kamu dengan terang-terangan meragukan atau mentertawakan cara suamimu dalam melakukan sesuatu, dalam benaknya sebagai pria, sikap itu terasa sama persis seperti yang dirasakan olehmu saat mendengar, "Sayang, wajahmu benar-benar tampak menggembung dan membengkak. Tidakkah kamu berpikir ini sudah saatnya untuk menurunkan berat badan?" Hanya seorang suami yang luar biasa tidak peka yang akan berbicara seperti itu. Dan hanya seorang istri yang luar biasa tidak peka yang akan dengan terang-terangan dan tanpa perasaan meragukan kemampuan suaminya. Tidak ada yang akan membuat pria menjadi semakin marah selain sikap tidak menghargai yang ditunjukkan atau dikembangkan oleh sang istri. Istri tetap harus mengoreksi suaminya. Tetapi jika koreksi itu merendahkannya, setiap jaringan tubuh pria yang terikat dengan hormon testosteron akan bangkit melawan. Hentikan tindakan-tindakan yang tidak menghargai. Nada suara yang merendahkan suami, ketajaman sindiran yang tidak terlalu terasa bagi kaum wanita bisa terasa seperti tsunami bagi suamimu. Keluhan tiada henti tentang suamimu kepada teman-teman atau keluargamu, pertanyaan yang kerap diajukan, "Apa kamu yakin dengan apa yang sedang kamu lakukan?" dan sejenisnya. Sebaliknya, pusatkan perhatianmu pada sisi-sisi positif suami. Pastikan ia tahu bahwa kamu percaya ia memiliki kemampuan, kompetensi, dan kecakapan. Bicarakan sisi-sisi kelebihannya. Pujilah dia di depan umum. Tunjukkan dukunganmu yang tanpa pamrih. Jika kamu melakukan semua ini, meteran amarahnya akan segera menurun dalam waktu yang sangat singkat. Pada dasarnya, pria itu berpusat pada diri sendiri. Kamu harus belajar bahwa suamimu itu berarti. Karena seorang pria pemarah seringkali bertindak seolah-olah ia satu-satunya orang yang berarti. Pria pemarah berusaha untuk mengontrol, mengendalikan situasi dengan kekuatannya, dan berusaha memakai kemarahannya untuk mengintimidasi atau menakut-nakuti orang lain agar mau melakukan apa yang diinginkannya. Kerendahan hati yang berfokus pada orang lain, bukan pada diri sendiri, akan memberikan pemulihan rohani yang terbaik untuk kondisi ini.